Selain rizki, bentuk rahmat Allah berikutnya adalah sehat walafiat. Sehat. Oh iya, benar-benar Pak Haji. Kunci hidup sehat itu simple. Simple. Jangan sakit. Ya, itu yang susah Pak Haji, pola hidup. Pertanyaannya kenapa Aduh. seorang bisa sakit? Ya pertanyaannya nih ada yang usil. Apakah di surga ada rokok? Ada. Di surga itu segalanya ada. Apakah di surga ada rokok Pak Haji? Ada. Ada. Hanya kalau mau apinah harus ke neraka dulu. Bang Yana yang suka udun. Tidak semua orang punya gaji. Tidak semua orang punya gaji. Tetapi dengan rahmat Allah semua orang pasti punya rezeki. Nah, ini Sobat Gadem nih. Ya. Harus didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Gelora Bandung Lautan Api, suasana pagi kita mencoba untuk menyegarkan badan Pak Haji. Betul ya. Karena badan kita harus fresh. Tetap di mana kita Pak Haji? Kulkas, kuliah, ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Set. Oke, tema kulkas kali ini rada vulgar Pak Haji nih. Judulnya bra, asik. Bra, tapi bra di sini ya bukannya agak vulgar-vulgar gitu, melainkan berkat rahmat Allah. Yo. Jadi gini Bren, Gimana Pak Haji? bra ini sangat penting. Sebab tanpa bra, Ya. hidup kita ini akan terombang-ambing. Sampai ada lagu kan? Ada lagu. Aduh, Gali gawat. lobang tutup lobang, Lobang. bayar utang buat kutang. Ternyata bener guys, vulgar. Oke. Secara etimologi, Iya. bra itu bila dipakai bisa mengencangkan dua benda, tapi kalau dilepas bisa mengencangkan satu benda. Maka ada teori dualisme benda. Kan ada cerita gini, Astagfirullah. ada mama muda. Mama muda. Dia datang ke dokter, Pak Iya. dokter, ini kenapa payudara saya keras-keras, saya ingin diperiksa. Iya. Oke Bu, diperiksalah sama dokter itu. Iya. Kata mama itu, Pak dokter, gimana penyakit saya? Oh Bu, ini penyakit menular. Kenapa? Kencengnya udah nular. Frekuensinya langsung ke dokter. Yang kedua, Yang satu bikin keras, yang satu bikin ombang-ambing. maka konon emak yang Aiba. disukai oleh istri suami itu adalah istri saleha. Istri saleha Pak Haji. Selalu rupa pakai BH. Gitu. Saya lupa pernah pakai ngajak BH. kasih Iki. Gimana, Pak Mang, Haji? besok sarapan paginya kita ngebubur di GBLA yuk. Iya. Kata si Iki, kenapa gitu? Enak kata saya buburnya gitu. Bedanya dengan bubur yang lain apa Pak? Kata saya jualannya di sini nggak pakai BH. Kata si Iki, Pak punya nomor teleponnya? Ada. Siapa namanya Pak? Mang Oleh. Ya itu mah nggak pakai PH Pak Haji atau aduh. Tapi kapreng sikinya. Ngapain? Makanya sekarang tengilu punung. Gara-gara Mang Oleh. Si Iki kan teman kita. Tapi bicara teman itu konon teman itu seperti payudara. Kenapa Pak Haji? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang asli, ada yang palsu. Tapi kalau punya payudara lebih baik kecil buatan Tuhan daripada besar buatan mantan. Emang ada yang buatan mantan Pak Haji? Besarnya gak alami itu Pak Haji. Pokoknya gini lah, lamun ayah bapak-bapak poe Jumaah te Jumatan, Iya. itu berebra lah, warna pink. Cewek ya Pak Haji itu. Ini
memang topik diskusi kita kali ini beraknya bukan berak yang itu. Beraknya bukan Tadi itu ya. Sebut berkat Rahmat Allah. Rahmat Allah itu sesuatu yang sangat mahal. Karena itu Allah berikan lima yasa, tidak sembarangan orang. Rahmat itu hanya akan Allah berikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Gitu, Man. Terus Pak Haji, seberapa penting rahmat Allah itu bagi kehidupan kita, Pak Haji? Begini, ada sebuah hadis kata Rasulullah bahwa amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga sehebat apapun. Sampai sahabat itu kalau demikian sama dengan engkau ya Rasulullah, kata Rasulullah sama. Lalu hamba minta petunjuk dengan apa hamba bisa masuk surga, kata Rasulullah, kita bisa masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah, Pak Haji. Artinya sesoleh apapun kamu, sehebat apapun ibadah kita, itu tidak bisa membeli surga, terlalu mahal. Kita bisa masuk surga hanya karena rahmat Allah. Nah, surga kecil itu ada 3, ya. Satu, senyum ibu. Senyum ibu. Yang kedua, senyum istri. Senyum istri. Dan yang ketiga, senyum anak. Bila ibu tersenyum pada kita, istri tersenyum pada kita, anak tersenyum pada kita, kita punya surga kecil di dunia ini. Tenang hati kita, Pak Haji ya. Kita. Saya sudah tidak punya ibu. Iya. Jadi untuk surga kecil saya hanya menanti senyum istri dan senyum anak. Dan senyum anak ya. Ya pertanyaannya nih ada yang usil, apakah di surga ada rokok? Ada. Di surga itu segalanya ada. Apakah di surga ada rokok, Pak Haji? Ada. Ada. Hanya kalau mau apinah harus ke neraka dulu. Bang Yana yang suka udut. Pak Karyana. Hati-hati ini ya. Berarti harus ngambil koreknya ke neraka. Terus kan ahli surga itu kecewa, Mang. Bisa, Pak. Bisa. Karena di surga ada koruptor. Protes ke malaikat, kenapa koruptor ada di surga? Ada di surga jadinya. Kata malaikat, tenang bro, dia hanya lagi studi banding. Balik deh ke neraka. Kan gini, ada bencong tehnya si mance. Gitu di kuburan ditanya ke malaikat, "Man robuka?" Ini mendongeng. Cek si mance, malaikat sebel baru kenal udah minta buka-bukaan. Malaikatnya nafsu mang, ditajong si mance tere ka neraka. Beladan, tarik tuh, ngegeblos ke surga. Cek si manco dah. Tarik tuh. Tapi dongeng. Ngareng Ya. Tapi gini, saya agak kurang ini ya. Ada teman sholat tara, zakat tara, puasa tara, haji tak pernah, tapi yang ngasih surga. Saya curiga, jangan-jangan teman saya itu punya orang dalam. Orang dalam surga, anjir. Bang, mau masuk surga itu. Karena itu untuk orang calon penghuni surga dibutuhkan kesabaran, ya. Ada kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Sabar itu susah, maka hadiahnya surga. Kalau sabar itu mudah, pasti hadiahnya kaos parpol. Kenapa harus kaos parpol, Pak Haji? Mudah. Emang mudah aja murah nih. Lalu pertanyaannya, untuk siapa surga itu? Nah, untuk siapa surga itu, Pak Haji? Untuk laki-laki yang peka terhadap janda. Lain. Surga itu untuk selalu setiap episode kepada situ yang ya. mendapatkan rahmat ya. Jadi surga itu hanya untuk mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Ya. Gitu. Oke, sip. Jadi Pak Haji, kalau rahmat sendiri itu apa, Pak Haji? Oke. Menurut para pencinta tafsir dan pencinta ilmu, rahmat itu satu kata yang banyak makna. Satu kata yang banyak makna. Satu kata yang banyak makna, sangat luas. Tapi di antara bentuk rahmat itu pertama, cinta dan kasih sayang Allah. Cinta dan kasih sayang Allah. Cinta dan kasih sayang Allah, gitu. Kita ini memang makhluk hina karena diciptakan dari setetes air hina. Tapi dengan rahmat Allah, kita itu bisa menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Nah, berbicara cinta dan kasih sayang, dulu itu ada peribahasa.
tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang bukan gitu. Baru kenal udah minta disayang. Tapi yang sedih yang sedih itu sudah lama kenal nggak sayang-sayang. Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Oke, Ya. oke. Tapi begini ya. Harunya ini gitu teh. Bagi yang gitu, sabar. Cinta Sabar, itu akan selalu kalah dengan yang selalu ada. Yang selalu ada. Yang cinta akan kalah dengan yang selalu ada. Maka ada cinta lokasi tuh gitu. Oh iya ya. Dengan pacarnya LDRan, tapi ada orang yang selalu ada. Nah. Kalah gitu. Sekantor, sekelas ya. Hati-hati di sobat gadam ya. Oke. Oke. Gini, zaman dulu itu sah dulu baru Sah dulu. baru Kalau sekarang Dulu baru sah. Balik. Dia zaman balik dulu ya. itu dipinang dulu baru dipanjat. Sekarang itu dipanjat dulu baru dipinang. Oke, itu jadi yang pertama. Yang pertama, rahmat ya. itu adalah cinta dan kasih sayang Cinta Allah. dan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, rahmat itu adalah pertolongan Allah. Kita itu butuh pertolongan Allah. Kenapa? Sebab wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Ya, karena itu setiap kita mutlak sangat membutuhkan pertolongan Allah. Maka dengan rahmatnya Allah memberikan pertolongan kepada umatnya. Pertolongan kepada umat. Begini Mang, ada yang curhat. Di saat aku memanggilmu untuk menolongku, kamu nggak peduli. Yep. Apakah aku harus minta pertolongan yang maha kuasa untuk memanggilmu? Itu mah langsung ke akhirat sih si Mince tadi Pak. Bahasa lain mengadoakan mampus ya. Oke, itu Mang. Jadi rahmat itu Ya. yang pertama adalah kasih sayang, cinta dan kasih sayang Allah. Yang kedua, rahmat itu adalah pertolongan Allah. rahmat dan pertolongan Allah. Oke Pak Haji. Kemudian apa bentuk lainnya rahmat Allah itu selain kasih sayang dan cinta tadi Pak Haji? Oke, bentuk lain dari rahmat Allah itu adalah rezeki. Rezeki itu adalah rahmat, ya. Oke. Setiap kita pasti membutuhkan rezeki, Mang. Iya. Ya. Tapi gini ada, tidak semua orang punya gaji. Tidak semua orang punya gaji. Tetapi dengan rahmat Allah semua orang pasti punya rezeki. Nah, ini sobat gadem nih. Ya. Harus didengarkan ya. Oke, Benar, rezeki Pak itu Haji. sudah ditakar, tidak akan tertukar, apalagi nyasar. Karena takdir dan rahmat Allah itu selalu benar. Selalu benar ya. Tapi konon katanya mencari rezeki itu bisa dilacak dari cara tidur istri. Lah, Bagi kamu. nah ini gimana nih Pak Haji? Kalau nih? Kok istri bisa tidur ya? miring ke kiri, Iya. maka rezeki ada di arah barat. Oh gitu. Kalau istri miring ke kanan, maka rezeki ada di arah timur. Oh. Kalau istri tidur tengkurap, maka rezeki ada di selatan dan di utara. Tapi kalau istri tidur terlentang, Anda jangan kemana-mana, sebab di depan Anda ada rezeki. Itu rezeki yang paling nikmat. Rezeki malam Jumat. Malam Jumat. Anjir. Oh gitu Pak Haji ya. Tapi begini, sesungguhnya tidur terlentang itu bahaya, Mang. Kenapa Pak Haji? Sebab telan baut saja bisa meninggal, apalagi terlentang. Telan baut bisa meninggal. Bisa. Apalagi terlentang. Selain rezeki, bentuk rahmat Allah berikutnya adalah sehat walafiat. Sehat. Oh iya Dipahami, benar-benar Pak Haji. kunci hidup sehat itu simple. Simple. Jangan sakit. Ya, itu yang susah Pak Haji, pola hidupnya. Pertanyaannya, kenapa Aduh. seorang bisa sakit? Satu, karena pola hidup. Dua, pola pikir. Tiga, pola makan. Empat, pola tidur. Yang kelima, loba ting pola. Mun hirup loba ting pola tere gering ya. Kenapa? Tai ucing, tai kuda, aing pusing sama loba ting pola. Pantun di pagi hari guys. Oke, gini. Agak nggak nyambung sedikit. Kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin itu perih. Kalau dikacangin perih. Nah, biasanya orang yang lambungnya perih itu karena banyak dikacangin. Kemarin ada yang lambung perih pas saat ke Garut, itu karena banyak dikacangin. Beda deh Pak Haji itu Pak. Tapi daripada dikacangin, mending dikecengin. Mending dikacangin. Berikutnya, lambung kita itu perih, Mang, kenapa? Karena diet. Karena dia. Iya, diet perih, tapi nggak diet, timbangan kurang aja.
Tapi istri saya suka berbisik gini. Kata istri saya, ya kamu harus sehat. Kenapa Bun? Sebab kalau kamu sakit nanti tidak ada orang yang nyakiti aku. Teman perang. Teman perang di rumah. Oke, bicara sakit, putus cinta itu tidak sakit sebetulnya. Iya. Ada orang bilang putus cinta itu sakit. Menurut saya putus cinta itu tidak sakit. Tidak sakit. Sakit itu kalau sudah putus masih cinta. Ya. boleh. Wah, ini kuat nih. Jadi Bang, rahmat Allah itu berikutnya adalah rizki dan setelah itu sehat walafiat. Sehat walafiat itu bentuk rahmat ya. Allah itu. Iya. Lumayan nih, agak keringetan Pak Haji ya. Capek. Setelah stretching, setelah Dandan kita goa. lari-lari. Dan kayaknya kita berteduh aja di sini Pak Haji. Benar, nyari aman aja lah ya. Nyari aman karena ini napasnya sudah ngap-ngapan. Oke Pak Haji, ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa yang harus dilakukan lagi nih untuk mendapatkan rahmat Allah ini? Jadi yang terpenting, apa Itu yang yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 56. Kata Allah begini, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, kita harus gemar berbuat baik. Semua potensi jasadi kita harus berbuat baik. Pikiran kita harus baik, perasaan kita harus baik, ucapan kita harus baik, pendengaran kita harus baik, dan tentu perbuatan kita harus baik. Oh gitu. Maka Mang di Sunda itu ada filsafat nana. Tong cubak cabak lamun lain cabakeun nana. Oh iya, kata dulu Tong ya. cubak cabok lamun lain cabokeun nana. Tong tual toel lamun lain toeleun nana. Tong rujak rojok lamun lain rojokeun nana. Tong cuam cium lamun lain ciumeun nana. Mun ente hayang bebas melakukan apapun, ganti ngaran tong brand tapi nana. Itu bisa ada harga bajunya. Yang terpenting begini, mulailah segalanya dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik Pak Haji ya. Ya, perbuatan baik itu biasanya bermula dari pikiran yang baik. Ingat, pikiran kita itu seperti parasut. Ia akan berfungsi manakala terbuka. Dan terbukanya pemikiran kita melalui positive thinking. Maka jangan sampai ada yang suka ngeluh. Jangan ada orang yang ngeluh ke kita. Aku nggak ngerti jalan pikiranmu, atau jangan-jangan pikiranmu memang tidak jalan. Ada yang gitu kan. Terlalu keras itu Pak. Keras. Jadi itu Mang Bren. Pertama, untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita harus produktif berbuat baik. Iya. Itu. Oke Pak Haji, ada yang pernah ngasih tahu saya kalau untuk mendapatkan rahmat Allah itu benarkah caranya dengan mendamaikan orang yang sedang bertengkar, Pak Haji? Ini siapa yang sedang bertengkar nih? Mang Yan najeng CCTV. Waduh. Okay. Masih belum selesai, Pak Haji, masalah CCTV. Belum selesai. Oke. Bener, Mang. Kan begini kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 begini. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, seorang mukmin itu adalah ikhwah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka islahkanlah bila di antara kalian terjadi sebut saja pertengkaran. Islahkanlah bila terjadi salah paham. Islahkanlah bila terjadi misalnya mispersepsi dan lain sebagainya. Wattaqullah, takwalah kalian pada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi kata ayat ini, mereka yang akan mendapatkan rahmat itu bila saudara muslimnya sedang bertikai, maka harus diislahkan. Nih begini Mang, potret kehidupan sosial di negeri kita hari ini sedang dihadapkan pada sebuah fakta yang oleh para sosiolog disebut dengan
pergeseran dari benturan menuju tawuran antar komunitas. Oh gitu. Kalau dahulu di kita itu selalu ada benturan antar komunitas, tapi sekarang itu adalah tawuran antar komunitas. Ini ditandai dengan fakta apa? Saling adu lapor. Benar nggak ya? Benar Pak Haji, akhirnya kan banyak ya Banyak laporan-laporan selalu gitu ya. adu lapor ya. Iya. Pokoknya gini, kalau ingin mendapat rahmat Allah, janganlah kita suka memancing di air keruh. Janganlah suka memancing di air keruh, tetapi memancinglah di kolam mantan. Memancing di kolam mantan gimana Ini itu? ada orang yang mau Diusir. berantem, bukan didamein malah dikomporin. Wah, itu Ngomongnya yang bahaya gini, Pak Haji. "Akhi, kenapa kalian harus beradu mulut? Padahal Allah menciptakan tangan kalian untuk baku hantam." Atuh durder gitu. Makanya kan anak-anak di Sunda mah suka ngomong lamun ada orang yang mau berantem teh tolomong kaleng belut di talian. Tong ngomong ganeng gelut cakalian. Wah, bahaya. Bukbak koinnya. Bukbak ya. Yang bahaya itu memang jadi orang ketiga. Nah, Jadi orang ketiga jadi Pak Haji. orang ketiga. Orang yang lagi adem malah diganggu. Ya. Lagi ngapain bro? Lagi ngechat istri tetangga. Waduh. Naon maksudnya? Meh parase ya. Kan parah nih. Itu kan lagi adem, ngapain gitu kan? Ganggu istri tetangga ya. Makanya kalau punya anak doain semoga kamu jadi orang soleh, orang sukses, dan jangan jadi orang ketiga ya. Harus didoain gitu ya. Oh pokoknya gini, jadilah seperti anak sulung Mang Bren yang tidak pernah berantem sama kakaknya. Atau jadilah anak bungsu yang tidak pernah berantem sama adiknya. Yang berantem Pak Haji inti namanya. Tapi yang keren itu jadilah seperti anak sulung Iya. yang tidak pernah berantem sama kakaknya. Iya. Dan jadilah anak bungsu yang tidak pernah berantem sama adiknya. Nyah tuh sulung temuga kakak, bungsu temuga adik. Oh, anjir baru connect. Baru nyambung. Iya benar. Oke. Pokoknya Oke. kalau ada yang orang yang mau berantem, ademin lah kayak kulkas. Ademin kayak kulkas Pak Haji ya. Biar kita mendapat rahmat Allah. Biar mendapat rahmat Allah. Oke, baik. Pak Haji, terus apa lagi sih caranya untuk memetik rahmat Allah ini? Bagaimana Pak Haji? Oke, ada lagi di Al-Quran kita nih hari Jumat ya. Di Quran surah Al-A'raf ayat 4 Allah tuh berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u harus istima. Istima itu Mendengar. Istima itu artinya gini, dengarkan oleh telinga, Iya. resapi oleh hati, tadaburi oleh akal. Wa ansitu, ansit itu tinggalkan semua aktivitas lain, fokus dengarkan Al-Quran. Iya. Ya, jadi kalau kita istima dan ansit mendengarkan Al-Quran dan fokus mendengarkan bacaan Al-Quran, kata Allah, la'allakum turhamun, kamu akan ditaburi rahmat. Iya. Kita akan diberi kasih sayang Allah, kita akan diberi pertolongan Allah, kita akan diberi sehat walafiat, kita akan diberi rizki oleh Allah bila ada orang membaca Al-Quran, kita mendengarkannya. Oke. Gitu. Jadi Istima Pak Haji ya? Istima dan ansit. Untuk emak-emak, Untuk mama nih. Mama ini, kalau suami sholat berjamaah di rumah, Ya. lalu suami ngimamnya baca ayat pangkihu ma Balakum minan nisa. masna wasulasa waruba, harus fokus didengerin. Harus fokus itu Dan Pak Haji. tolong setelah suami beres sholat jadi imam, jangan dipelototin, apalagi bertanya, naon maksudnya baca ayat eta. Lagian suamina nyari perang. Setelah itu langsung nyerocos gini. Kenapa sih kamu itu kalau bohong kepada aku nggak pernah jujur? Karena ge bohong Bu. Gimana bisa jujur? Kenapa kamu itu kalau bohong kepada aku nggak pernah jujur? Ya. Tapi hari ini bacaan yang senang didengar oleh mama bukan firman Allah. Ya. Bukan sabda Nabi, Tapi, Pak Haji, sabda kurir paket. Sabda kurir. Wah, ini kenyataan bener Pak Haji.
Oke, beginilah. Lebih COD. Pokoknya buat mama daripada banyak mengeluh, mendingan banyak mengelus. Mengelus. So, kalau ingin mendapat rahmat Allah, dengarkan bacaan Al-Quran Bacaan dengan Al-Quran, istimah dengan dan istimah ansib, dan ansib. la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat. Rahmat Allah. Ya, luar biasa Sobat Ngadem. Ternyata banyak Pak Haji ya untuk memetik rahmat Allah itu. Banyak. Dan yang paling penting di dalam hidup kita itu justru rahmat Allah, nggak ada yang lain Pak Haji ya. Nggak ada lagi. Dengan rahmat Allah, sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah. Dengan rahmat Allah, sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak. Betul. Dengan rahmat Allah, sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Bahkan dengan rahmat Allah, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bisa menjadi mungkin. Oke, seperti itu Sobat Ngadem. Pak Haji, gimana nih kita sudah berkeringat gini kayaknya. Kata-kata terakhir Pak Haji buat episode ini gimana? Oke, pertama, Allah memberikan rahmatnya tidak sembarangan. Rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang pilihan Allah. Karena itu jadilah orang yang terpilih dan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, hingga kita dalam hidup ini bisa berkata berkat rahmat Allah. Satu. Oke. Kedua, Boleh. berkat rahmat Allah, rezeki itu tidak seperti sendal jepit, Mang. Gimana? Suka tertukar. Karena rahmat Allah, rezeki tidak akan tertukar. Mual Pak Hajinya ada Oke. porsinya masing-masing. Dan berkat rahmat Allah, rezeki dari Allah itu akan cukup untuk hidup. maka cukup. Tapi tidak ada jaminan untuk cukup mengikuti nafsu dan gaya hidup. Nah, itu Pak Haji bener. Oke, dengan rahmat Allah itu, rezeki yang Allah berikan kepada kita cukup untuk hidup. Cukup tapi untuk tidak hidup. ada jaminan untuk cukup kalau kita ngikutin nafsu dan gaya hidup. Karena nggak ada batasnya nafsu dan Oke. gaya hidup kita mah Betul. Pak Haji. Ketiga, berkat rahmat Allah, rezeki itu seperti kumis, Mang. Kumis. Ya, meski sering dicukur, ia akan selalu tumbuh dan terus tumbuh. Karena Untung itu, kumis Pak Haji ya. iya, karena itu pabrik silet pun selalu tumbuh dan ikut tumbuh. Tumbuh dan ikut tumbuh. Berkat rahmat Allah, rezeki itu seperti kumis, Kumis. semakin sering dicukur, semakin sering tumbuh. Semakin sering Yang keempat, bila bicara poligami, istri itu suka mendadak menjadi pilot yang tak bersertifikat, di mana setiap saat ia bisa menerbangkan piring dan asbak. Waduh. Itu tidak baik. Pilot drone. Ingat, rahmat Allah akan bertamu bagi istri yang baik. Bagi istri yang baik. Ada penyambungnya. Yang kelima, Yang kelima Pak Haji. baik belum tentu baikan. Iya. Sama belum tentu bersama. Sama. Tetap belum tentu menetap. Dan tinggal belum tentu meninggal. Belum tentu. Kita memang harus pakai hati, tapi jangan lupa bawa pikiran, Bawa pikiran. karena dalam hidup semuanya sudah pasti akan berujung sendirian. Sendiri. So, tetaplah berbuat baik agar hidup kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Tidak ada hal lain di dunia ini yang dicari selain rahmat Allah Pak Haji ya. Betul. Mudah-mudahan gitu. rahmat Allah deras membanjiri kita semua karena kita gemar berbuat baik. Kemudian kita itu bila dibacakan Al-Quran kita dengarkan. Lalu bila ada saudara kita yang berselisih kita damaikan. Kita damaikan. Brand, Itu. jawaban atas pertanyaan tadi, jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan pada narasumber yang lain, sebab wawasan keilmuan Islam itu begitu sangat luas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di channelnya Ang Ridwan Satu Official. lagi, jangan lupa nonton, like, subscribe, dan Share. channel Brand Cianjur. Mantap, di sini. Pak Haji masukin ke deskripsi. Siap. Oke, kita kayaknya udah keringetan Pak Haji. Ya. Terus napas sudah tidak kondusif. Betul. Saya mah mau sudah aja dulu sampai Oke, sini. Ininya sampai sini. olahraganya. Mungkin Pak Haji masih mau lari? Oh, pasti belum berkeringat. Oh, belum berkeringat ya. Hebat juga Pak Haji nih. Tanpa stamina. keringat tidak ada rahmat. Oke, kita tetap di mana Pak Haji? Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas.
kualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas Ngadem ngadem yuk. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.